Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, kita lanjutkan lagi masih mengenai materi suhu dan perubahannya. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang skala termometer. Sebelum kita mulai belajar, silakan Ananda membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang Ananda pelajari mudah Ananda pahami. Oke Ananda, kita bahas pertemuan ini yaitu tentang skala termometer. Nah, Ananda bisa lihat di sini, ini adalah gambar dari termometer. Ada yang tahu ini termometer apa? Ya, ini adalah termometer demam, gunanya untuk mengukur suhu tubuh. Ya, biasanya orang mengukur suhu tubuhnya ketika dia demam ya. Nah, coba Ananda bayangkan jika ini, skala ini, angka-angka ini tidak ada, titik-titik di sini tidak ada, apakah Ananda bisa mengukur suhu tubuh? Apakah Ananda tahu hasil dari suhu tubuh Ananda ketika demam? Tentu Ananda tidak tahu. Ya, jadi kita butuh skala ini untuk menentukan hasil pengukuran dari termometer. Mungkin ada yang bertanya, Bu, ini kenapa 37-nya angkanya merah, sementara angka-angka yang lain warnanya hitam. Nah, ini adalah suhu tubuh normal manusia. Nah, tetapi menurut penelitian, suhu tubuh normal manusia itu berkisar antara 36,1 sampai 37,5. Ya, jadi bukan mutlak 37, bukan. Oke Ananda, apakah Ananda tahu ini adalah hasil pengukuran dari termometer? Jadi hasil pengukurannya bukan 37 ini, tetapi adalah angka yang ditunjukkan oleh cairan yang ada di dalam ini. Ya, kita tahu cairan di dalam ini berupa cairan alkohol dan cairan raksa. Nah, jadi yang skalanya adalah yang ini. Nah, kalau misalnya di sini 39, di sini 40, maka yang di tengah-tengah ini adalah 39,5. Hasil pembacaannya adalah 39,6. Jadi kalau suhu tubuh seseorang sudah lebih dari 39, bisa dikategorikan dia demam atau suhu tubuhnya tinggi. Oke, kita lanjutkan. Untuk menentukan skala pada termometer didasarkan pada dua titik tetap, yaitu yang pertama adalah titik tetap atas atau skala tertinggi. Apa maksudnya? Titik tetap atas ini adalah suhu paling tinggi pada termometer, atau suhu yang paling tinggi yang bisa diukur oleh termometer itu. Nah, kita tahu misalnya adalah termometer demam, skala tertingginya adalah 42, maka termometer itu tidak bisa digunakan untuk mengukur suhu air mendidih. Kenapa? Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Sementara termometer demam hanya mampu mengukur suhu sampai 42 derajat Celcius. Oke. Kemudian titik tetap atas yaitu adalah suhu tepat pada saat air mendidih pada tekanan 76 cm/Hg. Nah, jadi Ananda nanti kita akan mempelajari titik tetap masing-masing skala pada masing-masing termometer itu. Ada titik tetap atas yang tidak bisa dirubah karena dia namanya titik tetap, maka titiknya itu udah tetap dan tidak bisa dirubah lagi. Nah, yang kedua adalah titik tetap bawah. Apa itu titik tetap bawah? Yaitu suhu paling rendah pada termometer atau suhu paling rendah yang bisa diukur oleh termometer tersebut. Nah, titik tetap bawah pada masing-masing termometer, pada masing-masing skala termometer, diukur pada saat es melebur. Ya, pada tekanan 76 cm/Hg.
Sampai saat ini, skala termometer yang sering dipakai ada 4. Yang pertama adalah Celsius, kemudian ini Celsius, kemudian Fahrenheit, Kelvin, dan juga Reaumur. Nah, untuk titik tetap atas dan titik tetap bawah masing-masing termometer ini adalah, untuk Celsius, titik tetap atasnya adalah 100 derajat Celcius. Untuk Fahrenheit, titik tetap atasnya adalah 212 derajat Fahrenheit. Untuk Kelvin, 373 Kelvin. Dan untuk Reaumur, 80 derajat Reaumur. Dan untuk titik tetap bawah Celsius adalah 0 derajat Celcius, Fahrenheit 32 derajat Celcius, Kelvin 273 Kelvin, dan untuk Reaumur adalah 0 derajat Reaumur. Nah, mungkin Ananda bertanya, kenapa di sini untuk Celsius pakai derajat, Fahrenheit ada derajatnya, Reaumur ada derajatnya, dan kenapa Kelvin tidak ada derajat? Karena Kelvin ini menggunakan 0 mutlak. Jadi dia tidak menggunakan derajat seperti Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur. Jika kita lihat, antara titik tetap atas dan titik tetap bawah memiliki selisih. Berapakah selisih untuk masing-masing termometer ini? Untuk Celsius, selisih antara titik tetap atas dan titik tetap bawahnya adalah 100, karena 100 dikurang 0 sama dengan 100. Nah, kemudian untuk Fahrenheit, 212 dikurang dengan 32, hasilnya adalah 180. Dan untuk Kelvin, 373 dikurang 273 adalah 100. Dan untuk Reaumur adalah 80 dikurang 0, yaitu 80. Nah, dari masing-masing selisih ini, bisa kita ambil perbandingan, yaitu Celsius banding Fahrenheit, banding Kelvin, banding dengan Reaumur, itu nilainya adalah 100 banding 180, banding 100, banding 80. Karena ini perbandingan, maka angka-angka yang ini bisa kita perkecil. Nah, kita bagi dengan FPB dari keempat bilangan ini. FPB dari keempat bilangan ini adalah 20. Maka dia dibagi dengan 20. Nah, nanti kita lihat hasilnya di bawah. Nah, kemudian jika kita melihat di sini skala tertentu dari Celsius, kita lambangkan dengan TC. Nah, kita lihat perbandingannya atau selisihnya dengan titik tetap bawah, dan juga di sini kita bikin TF. Kita lihat selisihnya dengan titik tetap bawah. Di sini kita lambangkan dengan TK, dari selisihnya dengan titik tetap bawah, dan juga Reaumur juga seperti itu. Reaumur dilambangkan dengan TR, maka kita lihat hasilnya adalah ini TC dikurang dengan 0, titik tetap bawahnya 0, maka hasilnya tetap TC. TF dikurang dengan 32 sebagai titik tetap bawahnya, dan TK dikurang dengan 273 sebagai titik tetap bawah, dan TR dikurang 0, hasilnya tetap TR seperti ini. Nah, dari mana dapat 5 ini adalah 100 dibagi 20 dapatnya 5. 9 ini adalah 180 bagi 29. 100 dibagi 25, 80 dibagi 20 adalah 4. Jadi, ini adalah perbandingan untuk masing-masing termometer, yaitu termometer Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Nah, untuk lebih pahamnya kita lihat di sini TC itu adalah 5 ya. Kemudian TF yaitu TF dikurang 32, perbandingannya adalah 9, dan untuk TK dikurang 273, perbandingannya adalah 5, dan TR atau termometer Reaumur perbandingannya adalah 4. Nah, ini adalah perbandingan untuk masing-masing skala pada termometer. Misalnya kita mengkonversi dari Reaumur ke Celsius, maka di atasnya adalah Celsius,
dibandingkan dengan Reaumur. Kita tahu Celsius ini perbandingannya adalah 5 dan Reaumur perbandingannya adalah 4. Maka kita bikin seperti ini. Kemudian karena kita mengkonversi dari Reaumur ke Celsius, maka TC adalah 5/4. Karena TR-nya berada di posisi bawah, maka kalau dia pindah ke sini, maka dia dikalikan. Karena di sini dia bagi, maka di sini berpindah tempat, maka dia ganti jadi kali. Jadi ini adalah hasilnya. Jadi untuk mengkonversi dari Reaumur ke Celsius, ini rumusnya. Nah, dengan cara ini, bisakah Ananda mengkonversi dari Celsius ke Reaumur? Nah, caranya gampang, tinggal ini, perbandingan ini, posisinya kita balikan, ya. TR per TC sama dengan 4/5. Oke, coba Ananda kerjakan, dan berapakah dapatnya? Nanti kita sesuaikan dengan tabel yang ada pada slide berikutnya. Supaya Ananda lebih memahami cara mengkonversi dari Reaumur ke Celsius, maka kita lihat contoh soal berikut ini. Termometer Reaumur menunjukkan angka 20 derajat Reaumur. Berapakah angka yang ditunjukkan oleh termometer Celsius? Oke, kita buat jawabannya dengan cara yang tadi. Rumusnya adalah yang tadi. Oke, Ananda, untuk Ananda ingat, misalkan di sini yang ditanya adalah TC, maka kita buat TC sama dengan yang menjadi pembilang di sini adalah perbandingan dari TC yang ditanya. Kemudian yang menjadi penyebutnya adalah perbandingan dari nilai termometer yang diketahui, yaitu Celsius, Reaumur yaitu 4. Kemudian dikali dengan termometer yang diketahui. Nah, kemudian kita masukkan angkanya, di mana TC sama dengan 5/4 kali nilai TR adalah 20, maka dikali dengan 20. Nah, kenapa kita dapatkan 25? Karena ini antara 20 dan 4 sama-sama kita bagi 4 dibagi 4, 1, 20 dibagi 4 dapat 5. 5 dikali 5 dibagi 1. Hasilnya adalah 25 derajat Celcius. Ini gampang sekali. Nah, jadi Ananda, untuk yang perlu Ananda ingat adalah rumus ini. Perbandingan TC dengan TF kurang 32 dengan TK kurang 273 dengan TR adalah perbandingannya ini. Nah, seperti yang kita kerjakan tadi, oke, kita coba mengkonversi dari Fahrenheit ke Celsius. Nah, berarti kita buatkan di sini TC dulu di atas per TF kurang 32 sama dengan, karena TC perbandingannya 5, TF perbandingannya 9, maka kita bikinkan seperti ini. Nah, kemudian TF di sini dia dibagi, TC dibagi TF. Nah, kalau kita ingin TF itu berpindah ke sini, berpindah ruas, lompati sama dengan ini, maka di sini dia berubah menjadi kali. Nah, seperti ini. Jadi TC sama dengan 5/9, ini maksudnya dikali ya Ananda, TF dikurang 32. Nah, jadi maksudnya nanti kalau misalnya diketahui TF, kita kurangkan dulu dengan 32, baru nanti kita kalikan dengan 5/9. Nah, kemudian untuk konversi dari Celsius ke Fahrenheit, tinggal kita balikan saja ini. Ini tadi TF-nya di bawah, sekarang TF-nya di atas. Ya, kebalikan dari ini. Nah, kemudian kita buatkan, nah TC yang di sini awalnya dibagi pindah ke sini jadi kali. Ya, berarti persamaan kita jadi ini. Nah, kemudian ini kita kan mau mencari TF aja. Berarti kurang 32 ini kita pindahkan ke sini. Nah, karena dia di sini minus, kalau dia berpindah ruas maka diubah jadi positif atau plus. Sehingga kita dapatkan rumus TF adalah 9/5 kali TC tambah 32. Jadi ini dikalikan dulu, misalnya diketahui TC, dikalikan dulu dengan 9/5, baru hasilnya nanti dijumlahkan dengan 32. Nah, di sini kita bisa mengingat, nah kalau misalnya yang diketahui itu TF dan kita mencari TC, maka perbandingan di atasnya 5. 5 lebih kecil dari 9, maka dia dikurangkan. Nah, kalau misalnya TF
Kan 9 per 5. Perbandingan di atasnya atau pembilangnya lebih besar, maka dia dijumlahkan. Itu yang perlu kita ingat. Nah, kemudian kalau misalnya kita mengurangkan, maka dikurangkan dulu, baru dikalikan. Tetapi kalau seandainya kita menjumlahkan, dikalikan dulu, hasil perkaliannya baru dijumlahkan. Seperti itu. Oke, ini adalah contoh soal untuk konversi dari Fahrenheit ke Celsius. Sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Fahrenheit dan diperoleh angka 68 derajat Fahrenheit. Berapakah suhu zat cair tersebut jika diukur menggunakan termometer Celsius? Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita buat terlebih dahulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah TF, yaitu 68 derajat Fahrenheit. Kemudian yang ditanya adalah TC atau termometer Celsius. Oke, kita jawab. Nah, berdasarkan rumus yang tadi, maka TC adalah 5 per 9. Oke, TC perbandingannya 5 per yang diketahui. Diketahui TF berarti 9. 5 per 9 dikali TF kurang 32. Ingat, kalau misalnya pembilangnya kecil, maka dia dikurangkan dengan 32. Kalau dikurangkan, kita kurangkan terlebih dahulu, baru kita kalikan. Oke, kita masukkan 5 per 9 kali, kita masukkan TF-nya, nilainya adalah 68. Kita kurang dengan 32. Maka kita cari dulu pengurangan 68 dengan 32, yaitu 36. Maka 5 per 9 dikali 36. 36 sama 9 ini sama-sama bisa dibagi dengan 9, didapatkan 36 dibagi 9 dapat 4, 9 dibagi 9 dapat 1. Ya, 5 dikali 4 dibagi 1, kita dapatkan nilainya adalah 20 derajat Celcius. Artinya apa, Ananda? Jika kita mengukur dengan menggunakan skala termometer Fahrenheit, didapatkan angka ini. Dan ketika kita ukur dengan menggunakan termometer Celsius, kita dapatkan angkanya adalah 20 derajat Celcius. Oke, bisa dipahami? Nah, bagaimana kalau sebaliknya kita mengkonversi dari Celsius ke Fahrenheit? Nah, kita ambil contohnya atau angka Celsiusnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu kita ambil angkanya adalah 20 derajat Celcius. Berapakah suhu zat cair tersebut jika diukur menggunakan termometer Fahrenheit? Ya, harusnya nilainya sama seperti sebelumnya, yaitu 68. Kita coba cek. Nah, kita bikin diketahui dulu, yaitu TC adalah 20 derajat Celcius. Ini ketinggalan Celciusnya. Nah, kemudian yang ditanya adalah TF. Oke, kita buatkan berdasarkan rumus yang tadi. Ya, kita ingat, kalau misalnya TF yang ditanya, maka di atas adalah perbandingan TF, yaitu 9. Yang di bawah adalah perbandingan yang diketahui, yaitu TC. Nah, kemudian kita ingat lagi, kalau dia pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka dijumlahkan dengan 32. Kalau dia dijumlahkan, dikalikan dulu, baru dia dijumlahkan. Nah, kita masukkan nilai TC, yaitu 20. Nah, 9 per 5 dikali 20 ditambah dengan 32. Kemudian kita bagi ini 20 dibagi 5 atau 20 dibagi 5. 5 dibagi 5 dapat 1. Ya, sehingga 9 nih, 20 dibagi 5 4, 5 dibagi 5 dapat 1. Nah, 9 kali 4 dibagi 1 36. Nah, ditambah 32. Dapatnya 68. Nah, jadi sama ya, ketika kita mengkonversi dari Fahrenheit ke Celsius atau Celsius ke Fahrenheit, kita dapatkan nilainya sama ya. Sebelumnya tadi yang diketahui adalah Fahrenheit, kita dapatkan Celsiusnya adalah 20. Sekarang yang diketahui adalah Celsius, dan kita dapatkan Fahrenheit-nya dengan bilangan yang sama. Oke, seperti itu. Nah, dari penjelasan Ibu tadi mengenai konversi dari Celsius ke Fahrenheit ataupun sebaliknya,
Bisakah Ananda mengkonversi dari skala Fahrenheit ke reaumur dan reaumur ke Fahrenheit? Nah, kata kuncinya ada pada skala reaumur ini. Kita tinggal mengganti, kalau tadi Celsius perbandingannya 5, kalau reaumur perbandingannya 4. Hanya itu aja yang perlu kita ganti dengan kita mengingat perbandingan yang di atas ini. Seperti itu. Ya, tidak susah jika Ananda paham cara mengkonversi dari Fahrenheit ke Celsius, berarti Anda juga paham cara mengkonversi dari Fahrenheit ke reaumur. Nah, bagaimana jika kita ingin mengkonversi dari Celsius ke Kelvin atau Kelvin ke Celsius? Nah, ini perbandingannya sangat gampang. Karena apa? Celsius dengan Kelvin itu perbandingannya sama-sama 5. Nah, jika kita lihat TC per TK dikurang 273 sama dengan TC ini 5, dan Kelvin ini juga 5. Berarti 5 per 5. Nah, kemudian 5 per 5 ini kita bagi dapatnya 1. Nah, TC per TK kurang 273 sama dengan 1. Nah, berarti bisa kita pindahkan TK-nya ke sini. Nah, TC sama dengan TK kurang 273. Nah, ini kalau yang diketahui TK atau termometer Kelvin dan ditanya termometer Celsius. Bagaimana kalau yang diketahui termometer Celsius dan yang ditanya adalah termometer Kelvin? Nah, berarti rumusnya adalah tinggal kita pindahkan. Berarti TK adalah TC ditambah 273. Karena yang ini awalnya minus, ketika kita pindahkan ke sini dia jadi positif. Maka di sini tinggal TK, di sini TC tambah 273 atau kita tuliskan seperti ini. Nah, kita lihat contoh soal untuk konversi Kelvin ke Celsius dan juga sebaliknya. Diperoleh zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Kelvin, diperoleh angka 363 Kelvin. Berapakah suhu zat cair tersebut jika diukur menggunakan termometer Celsius? Nah, pertama kita bikin diketahui terlebih dahulu. Yang diketahui di sini adalah TK, yaitu 363 Kelvin. Kemudian yang ditanya adalah TC. Nah, kita jawab berdasarkan rumus sebelumnya. TC sama dengan TK dikurang 273. Kita kurangi, TK-nya tadi adalah 363 dikurang 273, kita dapatkan nilainya adalah 90 derajat Celcius. Nah, ini gampang sekali untuk mengkonversi dari Kelvin ke Celsius ataupun sebaliknya. Nah, ini adalah tabel perbandingan skala pada termometer. Nah, kita dapatkan ini. Nah, untuk Celsius ke Celsius, nggak mungkin ya kita rubah. Ini adalah konversi dari Fahrenheit ke Celsius. Jika diketahui Fahrenheit, yang ditanya Celsius, maka ini adalah rumusnya. Dan ini jika diketahui Kelvin, ditanya Celsius, maka rumusnya ini. Dan ini adalah ketika ditanya Celsius dan diketahui reaumur, rumusnya ini. Begitupun sebaliknya. Ini kalau ditanya TF dengan yang lainnya diketahui, atau ini yang ditanya Kelvin dan yang lainnya diketahui, atau ini juga yang ditanya adalah reaumur dan TC, TF, TK itu diketahui. Ini rumusnya. Nah, ini adalah jika diketahui TC, TF, dan TK dan ditanya TR, maka ini adalah rumusnya. Nah, Ananda, bagaimana jika kita dihadapkan pada soal yang termometernya tidak ada pada yang 4 tadi, atau titik bawah dan titik atasnya berbeda dari yang keempat tadi, maka kita bikinkan rumusnya seperti ini. Kita misalkan ini adalah termometer X, dan Y ini adalah termometer Y. Nah, jika kita misalkan ini ada termometer X, dan ini adalah termometer Y. Nah, ini A dan D ini adalah titik tetap bawah dari kedua termometer. Dan B dan C ini adalah titik tetap atas dari kedua termometer. Dan ini adalah skala yang diketahui dan dikonversi ke satu skala yang belum diketahui nilainya.
Nah, berlaku perbandingan X kurang A per B kurang A. Nah, sama dengan ini juga seperti itu, Y kurang D per C kurang D. Seperti itu. Ya, ini rumusnya bisa Anda hafalkan, gampang sekali menghafalkannya. Nah, jika kita lihat contoh soalnya, misalkan sebuah termometer dengan skala derajat X memiliki titik beku air pada min 40 derajat Celcius dan titik didih air adalah 160 derajat Celcius. Nah, kita tahu bahwasanya titik beku air ini itu adalah titik tetap bawah dan titik didih ini adalah titik tetap atas. Pada saat termometer tersebut terbaca 15 derajat X, maka pada termometer skala Celcius terbaca. Nah, berarti kita membandingkan skala ini dengan skala termometer Celcius. Nah, kita buatkan dulu perbandingannya. Nah, di mana termometer X ini adalah titik bawahnya min 40, titik tetap atasnya adalah 160, dan skala yang terbaca di sini adalah 15. Sementara untuk termometer Celcius, titik tetap bawahnya adalah 0, dan titik tetap atasnya adalah 100, dan berapakah skala termometer yang ditunjuk saat skala termometer X menunjukkan angka 15? Ya, seperti itu soalnya. Boleh kita buatkan diketahuinya seperti yang sebelumnya, yang diketahui sebelumnya X, A, Y, D, dan BC. Nah, diketahui A adalah A ini, titik tetap bawahnya adalah min 40, dan B atau titik tetap atasnya adalah 160, X atau skala yang diketahui pada termometer X adalah 15, dan kita tahu bahwasanya D ini adalah titik tetap bawah dari termometer Celcius, kita tahu 0, dan C ini adalah titik tetap atas dari termometer Celcius, yaitu 100, dan yang diketahui adalah Y. Nah, kita buatkan diketahuinya atau pembahasannya. Nah, kita masukkan angkanya. Ini tadi yang diketahui. Nah, kita masukkan X-nya adalah 15 dikurang dengan A-nya adalah min 40. Maka kita doublekan min-nya di sini, yang berarti nanti min ketemu min jadi positif. Kemudian B-nya adalah 160 dikurang dengan A-nya yaitu min 40. Dan sama dengan Y kurang D-nya adalah 0 per C-nya adalah 100 dikurang D-nya 0. Oke, kita bisa dapatkan angka-angkanya seperti di bawah ini. Nah, 15 min ketemu min adalah positif, kita tambahkan dengan 40. 15 ditambah 40 adalah 55, dan ini juga minus ketemu minus jadi positif, maka 160 ditambah dengan 40 adalah 200, Y kurang 0 tetap Y, 100 kurang 0 adalah 100. Nah, tinggal kita kali silang atau kita perkecil dulu ini sama-sama kita bagi 100, maka kita dapatkan 200 dibagi 100 adalah 2, dan 100 dibagi 100 dapat 1. Sehingga kita dapatkan rumusnya adalah ini Y bagi 1 adalah Y, 55 dibagi 2 adalah 22,5 derajat Celcius. Jadi, saat skala termometer X menunjukkan angka 15 derajat X, maka termometer Celcius menunjukkan angka 22 derajat Celcius. Ya, gampang sekali jika kita paham bagaimana cara mengkonversi.